Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dwi Handarini selaku Korprodi S1 Akuntansi. Yang terhormat para dosen pembimbing saya, Prof. Lupi dan juga Ibu Hafifah. Dan yang terhormat kepada para dosen penguji saya. Perkenalkan, nama saya Lucianova Pradevi dengan NIM 17066 21069. Saya berasal dari S1 Akuntansi C tahun 2021. Maksud dan tujuan saya pada hari ini adalah untuk mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Aspek Keuangan Terhadap Pertumbuhan Laba dengan Kepemilikan Manajerial sebagai Moderasi. Baik, kita mulai dari latar belakang dari proposal yang saya ajukan. Berawal dari industri sektor barang konsumen primer memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara karena berfokus pada penyediaan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Adanya pemulihan dan pertumbuhan laba yang stabil terlihat pada sektor barang konsumen primer di mana perusahaan mulai beradaptasi dengan kenaikan biaya dan permintaan konsumen yang tetap kuat. Karena pada tahun 2022 hingga 2024 terjadi pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Nah, namun beberapa perusahaan mengalami penurunan laba karena kenaikan penjualan, inflasi, persaingan pasar yang ketat, dan harga bahan baku yang naik. Nah, ini ada contoh dari perusahaan yang mengalami kenaikan yaitu PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk yang mengalami kenaikan laba 171% di tahun 2023. Nah, pertumbuhan laba yang stabil dan berkelanjutan mencerminkan bahwa kegiatan operasional perusahaan ini telah berjalan secara optimal. Oleh karena itu, dapat memanfaatkan informasi pertumbuhan laba sebagai alat analisis yang andal untuk memproyeksikan masa depan perusahaan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih tepat. Nah, dalam mempengaruhi pertumbuhan laba itu ada dua faktor, yaitu faktor keuangan dan juga non-keuangan. Nah, dalam penelitian ini ya, saya sebagai peneliti menggabungkan kedua faktor tersebut yang dapat diukur melalui laporan tahunan perusahaan untuk melihat pengaruhnya terhadap pertumbuhan laba. Nah, faktor-faktor tersebut adalah return on asset atau ROA, debt equity ratio atau DER, dan juga pengeluaran modal. Nah, penelitian terdahulu yang telah membahas pengaruh ROA dan DER terhadap pertumbuhan laba menunjukkan hasil yang kontradiktif. Nah, sementara untuk pengeluaran modal terhadap pertumbuhan laba masih minim dilakukan. Nah, selain itu, kepemilikan manajerial sebagai faktor moderasi ini masih kurang dieksplorasi. Jadi, kontradiksi dan keterbatasan ini yang menciptakan gap penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut, terutama dalam konteks perusahaan barang konsumen primer yang menghadapi tantangan keberlanjutan dan kinerja keuangan. Nah, berikut pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah pengeluaran modal memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan laba? Yang kedua, apakah return on asset memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan laba? Ketiga, apakah debt equity ratio memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan laba? Keempat, apakah kepemilikan manajerial dapat memoderasi pengaruh pengeluaran modal terhadap pertumbuhan laba? Yang kelima, apakah kepemilikan manajerial dapat memoderasi pengaruh return on asset terhadap pertumbuhan laba? Dan apakah kepemilikan manajerial dapat memoderasi pengaruh debt to equity ratio terhadap pertumbuhan laba? Nah, tujuan penelitian yang pertama adalah menganalisis pengaruh pengeluaran modal terhadap pertumbuhan laba. Kedua, menganalisis pengaruh return on asset terhadap pertumbuhan laba. Ketiga, menganalisis pengaruh debt to equity ratio terhadap pertumbuhan laba. Keempat, menganalisis pengaruh pengeluaran modal terhadap pertumbuhan laba dengan menggunakan kepemilikan manajerial sebagai variabel moderasi.
Yang keempat, yang kelima, menganalisis pengaruh return on asset terhadap pertumbuhan laba dengan menggunakan kepemilikan manajerial sebagai variabel moderasi. Dan yang terakhir, keenam, menganalisis pengaruh debt to equity ratio terhadap pertumbuhan laba dengan menggunakan kepemilikan manajerial sebagai moderasi. Nah, manfaat dari penelitian ini eh, secara teoritis, yang pertama itu mendukung teori sinyal. Kedua, membuktikan kembali pengaruh masing-masing variabel independen terhadap penelitian ini terhadap dependennya. Dan karena minimnya penelitian mengenai moderasi terhadap variabel-variabel yang telah disebutkan. Yang ketiga, menjadi wawasan dan pengetahuan tambahan yang dapat dijadikan sebagai kajian literatur bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian selanjutnya. Nah, secara praktis, bagi manajemen perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan serta rekomendasi pada saat pengelolaan perusahaan dalam mendapatkan laba. Lalu sebagai lalu bagi investor bermanfaat dalam membuat keputusan berinvestasi. Nah, bagi kreditor dapat bermanfaat untuk keputusan memberi utang kepada perusahaan apakah perusahaan tersebut eh, bisa diberikan atau enggak nih jika mengambil pinjaman tambahan. Yang keempat, bagi regulator atau OJK, peran kepemilikan manajerial dalam perusahaan dapat membantu OJK dalam memperkuat pengawasan dan regulasi di pasar modal. Nah, kita lanjut. Ini ada teori sinyal yang sudah masuk bab 2. Jadi teori sinyal itu merupakan teori yang menjelaskan bagaimana perusahaan memberikan sinyal kepada pihak eksternal, seperti investor, kreditor, atau pasar tentang kondisi dan prospek keuangan mereka melalui keputusan atau kebijakan tertentu. Nah, dalam penelitian ini, teori sinyal akan membantu menjelaskan bagaimana perusahaan dapat menggunakan informasi perusahaan, yaitu pertumbuhan laba, untuk berkomunikasi dengan pasar dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, laba ini dapat memberikan sinyal penting bagi stakeholder terkait kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan ketersediaan sumber daya. Nah, melalui informasi yang disampaikan oleh perusahaan dalam laporan keuangan tahunan merupakan sinyal bagi stakeholder untuk menilai bagaimana keadaan perusahaan pada periode sekarang dan periode yang akan datang. Nah, variabel yang di diuji dalam penelitian ini yang pertama ada pengeluaran modal. Nah, jadi pengeluaran modal ini merupakan pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh, meningkatkan, atau memperpanjang umur aset tetap perusahaan. Jadi, bisa sebagai investasi perusahaan untuk kegiatan operasionalnya. Lalu yang kedua, ada return on asset, yaitu rasio untuk mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya untuk menghasilkan keuntungan. Jadi, efisiensi dari aset yang digunakan untuk menghasilkan laba. Lalu yang ketiga, ada debt to equity ratio yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara total utang dengan total modal sendiri dan untuk mengetahui seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai dari utang. Jadi, eh, ini rumusnya adalah utang dibagi ekuitas. Lalu, variabel dependennya yaitu ada pertumbuhan laba, yaitu selisih laba tahun tertentu dengan laba bersih tahun sebelumnya dibagi dengan laba bersih tahun sebelumnya yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. Lalu selanjutnya adalah kepemilikan manajerial sebagai moderasi, yaitu situasi di mana manajer memiliki saham di perusahaan sehingga mereka berperan ganda sebagai manajer dan juga pemegang saham. Nah, ini merupakan penelitian terdahulu ya dari yang membahas tentang variabel Y pertumbuhan laba. Di sini ada masing-masing variabel yang eh, variabel X-nya. Pertamanya ada di penelitian pertama ada ROA, yaitu berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan laba. Lalu yang kedua ini ada DER ya yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba. Lalu penelitian ketiga ini
ada ROA berpengaruh positif dan signifikan, dan juga ada pengeluaran modal positif signifikan terhadap pertumbuhan laba, dan juga ada penelitian keempat ini, ada kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif ya terhadap pertumbuhan laba. Nah, selanjutnya ini adalah kerangka teori dan juga pengembangan hipotesis, di mana ini ada pengeluaran modal terhadap pertumbuhan laba sebagai hipotesis satu, ROA terhadap pertumbuhan laba sebagai hipotesis dua, DER terhadap pertumbuhan laba sebagai hipotesis tiga, terus yang keempat, 5 6. Nah, ini saya jelasin dulu ya untuk hipotesisnya. Yang pertama ini pengeluaran modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba. Jadi saya sebagai peneliti memperkirakan jika pengeluaran modal naik, pertumbuhan laba juga ikut naik. Yaitu yang kedua, ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba. Tiga, DER berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba. Empat, kepemilikan manajerial dapat moderasi efek pengeluaran modal pada pertumbuhan laba. Lima, kepemilikan manajerial dapat memoderasi efek ROA terhadap pertumbuhan laba. Dan keenam, kepemilikan manajerial dapat memoderasi efek DER pada pertumbuhan laba. Nah, berikutnya ini kita udah masuk di bab 3, yaitu ada unit analisis populasi dan sampel. Jadi unit analisis dari penelitian ini yaitu perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2024, 2022 sampai 2024. Nah, populasi dari penelitian ini ada 54 perusahaan sektor barang konsumsi primer yang terdaftar secara konsisten di BEI tahun 2022 sampai 2024 dan memiliki kepemilikan manajerial. Nah, sampelnya menggunakan metode purposive sampling, total sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 52 dari 54 perusahaan dengan total sampel 52 dikali 3 tahun sama dengan 156 sampel. Nah, di mana dua dua yang kena sampelnya itu karena dia menggunakan kurs dolar. Jadi saya nggak masukin ke sampel. Nah, teknik pengumpulan datanya, jadi saya menggunakan data sekunder. Teknik yang digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan yaitu dengan analisis dokumen. Nah, dokumen yang saya gunakan yaitu laporan tahunan perusahaan barang konsumen primer yang terpublikasi pada situs BEI atau situs perusahaan terkait. Nah, periode yang digunakan yaitu 2022 sampai 2024, ya 3 tahun. Nah, ini merupakan rumus dari variabel masing-masing. Dari yang pertama pengeluaran modal, rumusnya total aset tetap tahun berjalan dikurangi total aset tetap tahun sebelumnya. Nah, selanjutnya ini ada ROA dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi total aset dikali 100%. Nah, selanjutnya ada DER yaitu total utang dibagi total ekuitas. Pertumbuhan laba Y itu rumusnya laba tahun berjalan dikurangi laba tahun berjalan sebelumnya, dan juga laba tahun sebelumnya. Nah, kepemilikan manajerial rumusnya jumlah saham hak manajer dibagi jumlah saham beredar. Nah, ini ada teknik analisis datanya. Yang pertama menggunakan analisis statistik deskriptif. Yang kedua pendekatan model, yaitu ada eh, Common Effect Model atau CEM, ada Fixed Effect Model atau FEM, dan Random Effect Model atau REM. Nah, ketiga ini pemilihan model, yaitu ada uji Chow, uji Hausman, uji Lagrange Multiplier. Yang keempat ada uji asumsi klasik, uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedasitas, dan autokorelasi. Yang kelima ada analisis regresi data panel. Dan yang keenam ada moderative regression analysis. Dan yang ketujuh uji hipotesis, yaitu terdiri dari koefisien determinasi atau R kuadrat, uji F, dan uji T. Nah, sekian dari presentasi proposal skripsi saya. Terima kasih kepada
Bu Dwi, dari ini selaku Ibu sebagai Korprodi atau akuntansi. Terima kasih kepada Prof. Lupi dan Ibu Hafifah sebagai dosen pembimbing saya dan juga terima kasih kepada dosen penguji yang telah memperhatikan presentasi proposal saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.